wassalatu wassalamu ala nabiyil muhtar wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, orang-orang tua kita, Ustazah Hajah Marwah, Ustazah Hajah Maisurah, Ustazah Hajah Munirah, Ustazah Hajah Sunah, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Ummahatul Mustafa yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita berbagai macam nikmatnya sehingga siang hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah di majelis ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat kita menjadi sebab kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila sayyidatuna Fatimah Zahra sayyidina Ali bin Abi Thalib sayyidina Hasan wa Rasulullah wa awliya wa syuhada sholihin wa la'imati rasyidin wal jannah wal baqi farmalai wal muqaddam Mam Haddad Mam Dara bin Abdullah bin Drus Abi Abdurrahman Asgab Syekh Bagani Salim Mam Hajir Imam Jalaman Sayyid Sultanah. Summa ila Habib Alawi al-Ghayyur Habib Ali Khaliq Hasan Habib Jamalul Lail Habib Abu Bakar Sakran Habib Hamid bin Umar Habib Hasan bin Abdullah bin Alawi al-Haddad Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habsyi Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi Habib Hussein bin Abu Bakar al-Idrus Habib Hasan bin Muhammad al-Haddad Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi Habib Abdurrahman bin Abdullah al-Habsyi barakatihim. Summa ila Syekh Ibrahim al-Bajuri Summa ila Syekh Sujad barakatihim. Allahumma ta'alaina futuhal arifin wa ta'alaina abwabal fahm wa warzuqna ilman nafi'. Ya Allah barakatihim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal mutuh wa tahhir qulubana bi nuri hidayatik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu sekalian, alhamdulillah kita udah sampai di bab apa nih? Ahkamul jinayat ya. Ada yang ingat sampai mana? Wal khata' wal makruh. Sampai situ. Udah ketemu? Sekarang yang mana berarti? Iya, Dina yang tahu. Awal. Coba baca Pak. Wal qada'ul mahmud ayyadiya ila syai'in fayusiba. Oh, fayusiba. Sekarang yang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Jinayat, bab tentang tindak pidana. Kemarin udah saya terangkan ya, dalam Islam itu yang namanya pembunuhan, menghilangkan nyawa seseorang itu hukumnya haram. Menghilangkan nyawa orang, pembunuhan itu diperbolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Kapan ya? Kalau kita lagi perang, atau misalnya kita membela diri, yang mana kalau kita nggak bela diri kita, akhirnya malah nyawa kita yang hilang. Itu beda kasus, gitu ya. Nah, yang mau kita bahas sekarang ini adalah macam-macam al-qatlu, macam-macam tindak pembunuhannya, karena apanya begitu. Kemarin udah kita bahas al-qatlu ala salasati atrubin. Membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang itu ada 3 macam.
amdun makdun, yaitu dia sengaja murni, benar-benar memang dia sengaja pengen menghilangkan nyawa orang lain. Kayak gimana ya, udah dia pegang benda tajam, pisau, pedang, apa segala macam, atau dia megang senjata api begitu, kemudian diarahkan ke orang yang dia mau bunuh, kemudian dia laksanakan. Itu namanya amdun makdun, yaitu orang yang membunuh secara amdun, secara memang dia sengaja, makdun, dan murni memang niatnya itu untuk membunuh. Kemudian yang kedua, yang kemarin 2 minggu lalu sudah kita bahas, wa khata'un makdun. Ada lagi orang yang menghilangkan nyawa orang lain, tapi sifatnya atau jenisnya khata'un makdun, yaitu dia khata', tidak sengaja, makdun secara murni. Jadi tidak ada maksud sedikit pun bagi dia untuk menghilangkan nyawa orang tersebut. Kemarin saya beri contoh kayak orang lagi berburu misalnya, ya, dia lagi berburu, megang panah begitu, atau apalah yang secara tidak sengaja ternyata senjata yang dia gunakan mengenai orang lain sehingga nyawanya hilang, gitu ya. Jadi tidak ada niatan untuk menghilangkan nyawa orang lain secara murni. Kalau tadi kan yang pertama memang dia benar-benar niatnya sudah kepengen menghilangkan nyawa orang tersebut. Nah ini benar-benar dia nggak ada. Atau misalnya dia tinggal di lantai 2 begitu, ada pot, Bu kebayang nggak? Ada balkon gitu, ada pot gede, dia lagi bercanda-canda, tuh pot kesenggol, jatuh itu pot ke kepala orang. Takdir Allah, qadarullah, itu orang langsung mati gitu. Itu kan benar-benar tidak ada kesengajaan. Ya, jadi khata'un makdun. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga jenisnya amdun khata', sengaja tapi dia tidak sengaja. Nah ini kayak apa? Orang lagi berantem, Bu, ya, pengen mencelakakan orang lain, dia pukul itu orang. Ternyata yang dia pukul misalnya lak-lakannya, atau misalnya dia memukul seseorang, ternyata orang tersebut punya penyakit jantung gitu misalnya gitu ya, sampai akhirnya dia serangan. Atau misalnya dia memang ingin mencelakakan orang tersebut, sifatnya hanya ingin memberikan efek jera saja. Ternyata ketika dia pukul itu orang, ya, efek dari pukulannya dia itu setelah beberapa lama kemudian nyawa orang itu melayang. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu namanya amdun khata'. Dia sengaja tetapi tidak sengaja, ya. Bedanya yang kedua apa? Kalau yang ketiga ini memang dia terjadi misalnya kayak kenapa? Kasih surprise itu dia foto. Ya, surprise, orang dikagetin, nggak taunya dia punya penyakit jantung, kaget, itu dia khata'. Makdun itu benar-benar. Kalau ini yang amdun khata', dia sengaja seperti tidak sengaja, tapi tidak sengaja. Jadi dia mukul, benar-benar dia memang misalnya berantem gitu, Bu, 2 orang, dia mukul, ternyata secara tidak sengaja bagian tubuhnya yang dia pukul, misalnya dia lagi berantem apa segala macam, yang dia pukul dadanya. Seharusnya normalnya orang dipukul dada mati apa enggak? Normalnya, ini kita bicara normal, enggak. Tapi mungkin karena memang kondisi dia saat itu, ya, ada sesuatu dalam dadanya yang sehingga dengan pukulan sebegitu kerasnya akhirnya menyebabkan dia
Dipukul saat itu dia nyesek, napas sekali-sekali gitu. 2 hari kemudian sekali-sekali. Gimana coba itu napas sekali-sekali? Misal begitu ya, cengap-cengap deh gitu ya Bu ya. Ya. Terus kemudian beberapa hari kemudian mati. Jadi yang ketiga ini memang ada unsur untuk melukai orang lain tapi tidak sampai membunuh. Gitu. Ya. Ternyata qadarullah, karena perbuatannya ini orang akhirnya dia jadi meninggal atau mati gitu. Nah ini jenis-jenisnya. Nah ini fal amdul mahdu, maka pembunuhan yang sengaja murni huwa ayyamida ila darbihi bima yaqtulu ghaliban. Huwa yaitu ayyamida, sengaja, ila darbihi, memukul orang tersebut, bima yaqtulu ghaliban, dengan sesuatu yang bisa membunuh orang lain. Kayak tadi yang saya katakan, ini orang yang sengaja membunuh, misalnya dia megang pisau, dia tusukin, nah itu berarti dia sengaja. Kita nggak bicarain orang gila dulu, nggak ya Bu ya. Ini kita nggak bisa. Ini orang waras, dia megang pisau, kemudian ngelihat orang yang dia nggak suka, terus kemudian dia pegang itu pisau, kemudian dia tusukkan. Jadi makanya di sini dikatakan ayyamida, dia sengaja ila darbihi, memukul orang lain atau orang tersebut, bima yaqtulu ghaliban, dengan sesuatu yang bisa membunuh ghaliban secara umum. Jadi dengan alat yang memang alat tersebut bisa membunuh. Wa yaqsida qatlahu bidzalik, dan dia wa yaqsida, dan dia memang bermaksud qatlahu, membunuh orang tersebut, bidzalik, dengan alat yang dia miliki tersebut. Kalau udah begitu gimana? Fayajibul qawadu alaih, maka wajib baginya untuk diqisas. Maka wajib baginya untuk diqisas. Kenapa? Karena ada unsur kesengajaannya. Fa'in ufiya lahu, fa'in ufiya anhu, maka jika dimaafkan orang yang membunuh tersebut, wajaba diyatun mughalladatun halatun fi malil qatil. Kalau seandainya dia udah ngebunuh, akhirnya keluarga daripada orang yang dibunuh tersebut maafin, apa qisas itu masih perlu ditegakkan? Kalau dimaafkan, boleh tidak diqisas, tetapi kena diyat muajjal mughalladah halah. Jadi kena dia yang namanya diyat. Diyat nih tebusan. Tebusannya berapa? 100 ekor onta. Mughalladatun, yang diberatkan. Halatun, yang dibayar secara kontan, nggak boleh dicicil. Fi malil qatil, yang diambil daripada harta orang yang ngebunuh. Kita ngebunuh nih, terus kemudian diampunin sama keluarga orang yang dibunuh. Itu kebetulan keluarganya baik gitu ya. Terus gimana? Bayar diat 100 ekor onta mughalladah, yang diberatkan. Maksudnya yang diberatkan ya apa? Nggak boleh ditunda-tunda, langsung cash, halah, kontan, secara cashnya itu. Fi malil qatil, dan nggak boleh dibantu, harus berasal daripada harta orang yang
ngebunuh tersebut, diambil daripada harta orang yang membunuh tersebut. Alhamdulillah ya Bu, mudah-mudahan kita, keluarga kita gitu ya, dilindungi sama Allah daripada hal-hal yang begini. Ini kan namanya udah gelap mata ya Bu ya. Orang kalau udah berani ngebunuh, udah main bunuh-bunuhan, ini Masya Allah. Masya Allah, kita kalau nggak punya iman, nggak punya benteng begitu, ya na'udzubillah min dzalik. Banyak yang kita lihat sekarang ya Bu ya. Kemarin saya baru lihat itu, udah lama sih beritanya. Anak-anak sekolah, anak SMP apa SMA tuh, dia dibully sama gurunya, sekolahnya dibakar. Masya Allah. Saya dulu ngadu aja sama orang tua. Ya Bu suka ngadu gak dulu sama orang tua? Mau ngadu aja takut gitu ya. Tapi kan kalau kepepet kita ngadu juga. Coba kalau kita ngadu, apa jawaban orang tua kita? Ya Bu ya. Kita dulu sekolah juga bukan yang nurut-nurut banget, bahkan boleh dibilang agak-agak dah. Setiap kita ngadu, namanya kan kirain gitu anak bontot disayang kayak apa. Ya Bu ya. Kan pengennya gitu. Apa jawabannya? Apa sih? Kau aja kali, kamu ya begitu deh. Lu aja kali, bangetan gitu sama guru. Kalau anak sekarang, Masya Allah ya, ada yang anaknya ngadu, orang tuanya maki-maki guru. Masya Allah ya, inilah dunia akhir zaman ya Bu ya. Makanya kita kalau lagi bahas-bahas begini, pasti Ibu akan kepikiran, nggak mungkin kayaknya kita ngebunuh orang deh. Nggak mungkin, bukan nggak mungkin, mintalah perlindungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala biar kita, keluarga kita, keturunan kita dihindarkan daripada hal-hal yang begini. Gitu ya. Kayaknya kan kita kalau lagi ngebahas bab jinayat nih ya, kita mah ibu rumah tangga deh. Na'udzubillah min dzalik. Jadikan ini peringatan buat kita, buat anak keturunan kita. Mudah-mudahan Allah lindungin, Allah jaga kita, keluarga kita, gitu ya Bu ya, keturunan kita daripada hal-hal yang demikian. Na'udzubillah min dzalik. Wal khata'ul mahdu, dan pembunuhan yang murni tidak sengaja. Ayyarmiya ila syai', yaitu melempar terhadap sesuatu, fayasibu rajulan, mengenai seseorang, fayaktuluhu, yang bisa membunuh orang tersebut. Kayak tadi lagi ngelempar tombak misalnya, gitu ya. Kan kalau kita nangkep ikan, Ibu suka ngeliat gak orang? Ya kalau nangkep ikan dicocok begitu, kali nggak kelihatan ada orang lagi berenang di dalamnya pas kita begitu, naudzubillah min dzalik, tiba-tiba fayaqtuluh, maka yang begitu tuh ngebunuh orang lain. Ini kalau begini gimana? Tidak sengaja murni pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang yang tidak sengaja secara murni, fala quda alaih, maka tidak perlu atau tidak ada qisas alaih baginya. Bal, tetapi yajibu alaihi, wajib atasnya diyatan mukhaffafatan, membayar diyat mukhaffafah. Kalau tadi mughalladah, perhatian. Kalau ini mukhaffafah. Alal akilah. Akilah apa ailah ini? Soalnya akilah, bener ya? Mu'ajjalatan, yang diangsur, angsur. Alal akilahnya boleh diambil daripada keluarganya, jadi nggak mesti ditanggung sama si pembunuhnya langsung. Bedanya nih, mukhaffafah
itu yang diringankan bentuknya apa? Tidak diambil dari harta si pembunuhnya langsung, boleh dibantu sama keluarganya begitu Bu. Terus kemudian muajjalah dan boleh diangsur. Nggak kayak tadi. Kalau tadi halah, ya kalau yang dia benar-benar niat membunuh murni halah, kalau ini muajjalah, boleh diangsur secara bertahap fi salasi sinin, dalam jangka waktu 3 tahun. Sini ada kisah zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, itu ada perempuan. Sayyidina Umar kan kita tahu ya Bu ya, Sayyidina Umar nih sosok yang tegas, yang wibawa, yang bahkan setan aja takut. Zamannya beliau ada seorang perempuan lagi hamil muda, dipanggil sama Sayyidina Umar karena ada satu permasalahan, karena saking takutnya keguguran. Nah di situ kena khata maktul, jadi menghilangkan nyawa kan, keguguran kan ya, gitu ya, menghilangkan nyawa yang tidak disengaja. Itu ada juga itu kisahnya di sini disebutkan ya. Kalau dalam Al-Quran itu ada di surah An-Nisa ayat 92, wa man qatala mu'minan khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahli. An-Nisa ayat 90. Dan jenis al-qatlu yang ketiga, wa'amdul khata, yaitu menghilangkan nyawa seseorang sengaja tapi tidak sengaja. Ayat sidadarbahu, yang bermaksud memukul orang lain, bima layak tulu ghaliban, ya bima layak tulu, dengan sesuatu yang tidak membunuh, ghaliban biasanya, yang biasanya nggak bakalan bikin mati orang, bahasanya kita enaknya begitu tuh Bu. Fayamut, tapi orang tersebut mati. Kayak tadi, biasanya orang kalau mukul dada nggak sampai bikin menghilangkan nyawa orang lain, tapi dalam kasus itu gitu, dalam kasus tertentu fayamut, orang itu mati. Terus gimana yang begini? Falaku dalih, maka tidak wajib qisas atasnya, bal tajibu diyatan mughalladzatan, tetapi wajib membayar diyat mughalladzah yang diberatkan alal aqilah, atas keluarganya, muajjalatan yang boleh diangsur. Bedanya sama yang amdun makdun ya, sama yang pertama dia masih boleh dicicil, muajjalah diangsur fi salasi sinin, selama 3 tahun. Ini jenis-jenis pembunuhan beserta dengan konsekuensinya. Ada 3 ya. Ada yang pertama, dia memang sengaja-ngaja membunuh. Yang kedua, tidak sengaja sama sekali. Yang ketiga, sengaja tapi tidak sengaja. Dia emang bermaksud untuk memukul, beda sama yang kedua. Kalau yang kedua emang dia sasarannya bukan dia gitu Bu. Kalau yang ketiga nih memang dia sasarannya dia, tapi nggak berniat sampai membunuh. Niatnya cuma sekedar mencelakai saja. Ternyata ternyata di situ dia ya, dan ini adalah konsekuensinya.
Kemarin nyampe situ nggak? Enggak kan? Makanya tadi saya dari awal biar ingat lagi. Ada yang mau nanya? Kalau dokter nih bisa dia malpraktek kan, Ya. tapi dia nggak merasa malpraktek, keluarganya merasa itu dia malpraktek gitu, bagaimana nggak nilainya? Saya rasa gini, setiap dokter itu nggak ada yang dia masuk ruang operasi itu dia berniat untuk membunuh pasiennya, atau setiap dia melakukan tindakan itu dia tidak ada satupun. Ini dokter yang baik ya. Wallahu alam kalau tuh dokter punya dendam sama pasiennya ya. Ini kita nggak bicara dendam pribadi antara pasien dan dokter, tidak membahas itu. Jadi tidak ada satu tindakan daripada dokter ini menurut kita secara akal sehat. Tidak ada satu dokter pun secara tindakan, secara ini yang berniat untuk mencelakai pasiennya, gitu ya. Cuma dalam prakteknya kadang kan namanya manusia ada kesalahan yang dibuat, gitu ya. Kayak misalnya seharusnya yang dipotong kali usus kecil, kita kan nggak paham kedokteran ya. Atau misalnya salah pemberian obat, salah tindakan, gitu ya. Ini masuknya kemana? Gitu. Kalau ditanya masuknya kemana? Kalau saya bilang ini masuknya ke yang dua. Dia murni tidak sengaja. Cuma bedanya, maaf ya Bu, sekali lagi tidak menyinggung gitu. Mau ngakuin apa enggak? Kalau dia itu sudah berbuat salah. Kayak orang nih lagi ngeker rusak, nembak. Dia maksudnya apa? Kan ngekernya itu rusak, sama kayak dokter. Yang dia mau sasarin apa? Mau diobatin, tapi ternyata obat yang dia berikan, ya. Tapi kan maksud dari situnya tidak ada unsur ingin. Cuma bedanya yang sekarang kan nggak ada yang mungkin dokter ngaku jelas, iya saya lupa salah ngasih dosis, nggak mungkin. Atau lagi operasi, iya lupa seset. Seharusnya yang diseset A, jadi yang diseset, nggak mungkin kan dokter mengaku secara gamblang demikian. Ya gitu ya. Loh ya pernah ada dokter yang dia ngoperasi kain kasanya masih ada di dalam. Itu kan namanya kelalaian manusia gitu ya. Tapi ada niat membunuh atau tidak? Ya nggak ada. Saya yakin mah pasti tidak ada. Tapi Allah a'lam. Gitu ya. Ada yang mau ini? Ya. Jadi nanti akan turun tuh. Misalnya nggak bisa secara kontan, boleh di muajalah, boleh dicicil gitu. Kalau memang dia benar-benar tidak bisa membayar diatnya itu secara itu turunnya ke situ. Jadi bisa dikendorin, dan itu juga dia ngomong nggak mampunya itu harus benar-benar dibuktikan. Terus dengan kerelaan daripada keluarga orang yang dibunuhnya tersebut, itu ada tuh nanti ininya. Makanya kalau nggak punya duit jangan bunuh orang. Karena onta berapa sih Bu? Satunya 100 ekor onta kan masya Allah miliaran itu berarti kalau 100 ya masya Allah. Jarak. Ya, kalau di sini, ini kan kita lagi bicara hukum Islam ya. Kalau bicara hukum, kalau di Indonesia mah ya udah di penjara doang lah. Kagak mau bayar udah, jalan aja. Ya, gimana bisa?